Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Julianita, saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dan rekan-rekan saya telah mewawancarai narasumber kita, yaitu Kepala Sekolah dan Guru Pamong SDN 01 Kalisari, Jakarta Timur, untuk memenuhi kuliah wajib PLP 1. Berikut videonya. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell. Bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di sekolah SDN Kalisari 01 ini? Untuk siswa SDN 01 itu orang tuanya terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, dan juga agama kepercayaan, dan juga status sosialnya. Input siswa itu rata-rata memang standar. Dari sekian itu sekolah berupaya untuk memberikan proses pembelajaran yang baik supaya nanti outputnya siap untuk melanjutkan ke sekolah dengan kompetensi yang memadai. Apakah ada siswa inklusi di sekolah ini dan apa kesulitan yang dimiliki anak tersebut? Kebetulan di sekolah kami ada sekitar 4 anak yang termasuk kategori inklusi berdasarkan hasil keterangan dari psikiater. Kalau untuk KKM itu sama, tidak masalah, tapi untuk materi kurikulumnya itu dimodif, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dalam struktur organisasi di sekolah ini ada berapa komponen tersebut? Komponennya ada kepala sekolah selaku pimpinan sekolah SDN Kalisari 01. Selain memiliki wakil kepala sekolah, kami juga punya garis komando terhadap bendahara sekolah dan juga operator sekolah. Kemudian ada garis koordinasi, garis horizontal ya, itu dengan komite sekolah sebagai mitra sekolah. Kemudian ada garis koordinasi lagi dengan pamong setempat. Kemudian ada garis vertikal ya, garis komando yang di bawahnya ada wakil itu ada wakil bidang pada para guru itu ada guru kelas, wali kelas. Ada garis komando ke bawah itu dengan caraka itu meliputi tenaga pendidikan, yaitu tenaga kebersihan dan penjaga sekolah. Bagaimana peraturan dan tata tertib di sekolah ini? Tata tertib dan peraturan di sekolah dibuat oleh sekolah yang mengacu pada peraturan ya. Ini kan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, kemudian peraturan tata tertib dari Kemendikbud ya, jabarkan sesuai kebutuhan sekolah. Selanjutnya, apakah ada kegiatan seremonial rutin di masa daring atau luring ini? Baik di sekolah SDN Kalisari 1, kegiatan seremonial secara khusus tidak ada, tetapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan secara simbolis untuk momen-momen penting ya yang di sekolah. Ada ekstrakurikuler apa saja di sekolah ini? Dan dalam masa daring, apakah ekstrakurikuler masih berjalan? Cukup banyak, ada drum band, ada marawis, ada qasidah, ada pramuka, ada bina vokal atau menyanyi, kemudian ada pantomim yang sudah berjalan. Namun di masa pandemi ini tidak semua efektif berjalan. Namun ekskul tertentu diaktifkan dalam rangka persiapan lomba untuk anak-anak tertentu yang diseleksi untuk mewakili sekolah. Bagaimana proses belajar mengajar
dan sistem pengajaran sekolah ini dalam masa daring ataupun luring? Ya, proses belajar mengajar selama masa pandemi daring dengan menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, kemudian ada juga yang kesulitan diberikan pelayanan secara manual, ada yang difotokopikan materi kemudian diambil di Dropbox yang disiapkan oleh sekolah, nanti selesai dia akan memberikan tugasnya melalui Dropbox itu dan gurunya akan mengambil dan menilai tugas itu. Kemudian mulai bulan Juni sekolah kami sudah mengikuti program PTM ya, tapi PTM-nya ini PTM terbatas ya, PTM terbatas 1 menggunakan blended learning. Blended learning itu campuran antara tatap muka terbatas dan BDR, belajar dari rumah. Apa kegiatan ekstrakurikuler yang paling menonjol di sekolah ini? Paling menonjol ya di SDN Kali 101 itu adalah drum band. Di bulan pertama langsung mengisi acara gebiar PGRI di Kecamatan Pasar Rebo, kemudian mengisi beberapa event di Taman Mini, kemudian mengisi kegiatan dinas seni budaya di Monas. Apakah di sekolah ini ada kegiatan atau pembiasaan sebelum melakukan KBM? Berdoa, kemudian setiap hari Jumat diadakan kegiatan tausiah. Setiap minggu sekali juga ada kegiatan senam bersama. Sedang diadakan literasi, kegiatan membaca. Maka tiap kelas itu dibuat pojok literasi. Karena ini masa pandemi kemarin sempat vakum ya, dan sekarang mulai dibenahi karena sudah mulai PTM, dan juga di kelas-kelas sedang diupayakan ada literasi numerasi. Metode pembelajaran seperti apa yang Ibu atau Bapak berikan pada masa pandemi seperti ini? Metodenya bervariasi, dari metode ceramah, kita menggunakan metode scientific learning, kita menggunakan metode project based learning, macam-macam metode yang kita Bapak Ibu gunakan di SDN Kalisari 1 ini menyesuaikan dengan materi apa, indikatornya apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Apakah ada perbedaan metode pembelajaran sebelum dan sesudah tatap muka? Metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru pada saat PJJ dan pembelajaran tatap muka tentunya berbeda ya Kak, menyesuaikan dengan keadaan dan materi pelajaran pada saat itu. Bapak Ibu guru di saat PJJ kita menggunakan ice breaking-nya dengan Kahoot, dengan wall gitu. Pas kita tatap muka biasanya kita menggunakan tepuk tangan langsung, menyanyi langsung, membuat yel-yel langsung dan sebagainya. Bagaimana proses penilaian peserta didik pada saat pembelajaran daring? Jadi di sini pada saat pembelajaran daring, Bapak Ibu guru menggunakan penilaian pengetahuan itu untuk menilai seberapa daya serap anak untuk pembelajaran yang esensial maupun pembelajaran yang bidang studi. Dan untuk penilaian keterampilan itu Bapak Ibu guru melakukan penilaian dengan proyek, penilaian dengan portofolio. Kita juga melakukan penilaian keterampilan yang terukur gitu ya. Jadi penilaian disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar peserta didik. Bagaimana proses pembelajaran peserta didik setelah tatap muka? Jadi setelah pembelajaran tatap muka ini berlangsung, kita menggunakan metode pembelajaran blended learning. Bagaimana caranya untuk melakukan proses pembelajaran blended learning selama tatap muka? Jadi prakteknya kita melakukan luring pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian Bapak Ibu guru menggunakan laptop di kelas sambil kita istilahnya menyampaikan kekangenan kita anak-anak yang di rumah dengan teman-temannya. Jadi bisa kita pakai infocus, bisa kita kombinasikan, dan yang di rumah kita memakai classroom. Apa kendala yang dihadapi peserta didik dan guru saat pembelajaran daring? Eksternal ya, eksternal itu dalam artian internet. Jadi internet itu kadang suka naik turun. Jadi pas
kita menyampaikan pembelajaran ke anak, kadang pas kita share screen PowerPoint itu terkendala internet, kadang pas turun. Setelah sekolah melakukan tatap muka, adakah kendala yang dihadapi? Kendala PTM di sini tidak terlalu banyak kendala ya Kak ya, karena semuanya sudah diatur secara sistematis oleh Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Kasudin dan Dinas untuk menyelenggarakan protokol kesehatan selama PTM itu secara sistematis. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi peserta didik di saat pembelajaran daring? Jadi di sini guru memotivasi anak dengan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi kita tidak monoton melakukan pembelajaran ceramah terus supaya anak tidak bosan. Terus Bapak Ibu guru juga selalu memberikan motivasi dengan menyampaikan edukasi tentang menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak dalam pembelajaran tatap muka? Jadi kalau pembelajaran tatap muka ini, guru bisa lebih leluasa dalam memberikan motivasi. Karena di dalam kelas, guru bisa tepuk, bisa memberikan zel-zel, memberikan semangat itu lebih walaupun masih tetap dari tempat duduk mereka masing-masing dengan tidak membuka masker.